Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini. Tempat pemancingan Kalikonawea ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan bagi kita semua. Saya berharap kita semua kuat dan sehat di dalam Tuhan saat ini. Saya memilih bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Wahyu pasal 3 ayat 20. Saya akan bacakan bagi kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Katakan adalah 3 oknum menghampiri kehidupan kita, mengetuk pintu hati kita. Yang pertama Bapa sukses, kedua Bapa kasih, dan ketiga Bapa berkati. Kira-kira yang mana yang saudara terlebih dahulu persilakan untuk masuk dalam kehidupan saudara? Saya tahu bahwa kita semua membutuhkan berkat menunjang kebutuhan hidup kita sehari-hari. Siapa yang tidak butuh makan dan minum, siapa yang tidak butuh pakaian dan segala hal-hal yang lain. Saya tahu bahwa kita semua ingin sukses dalam pekerjaan dan karir kita. Siapa yang tidak mau naik jabatan dan berbagai hal-hal yang lain dalam pekerjaan dan karirnya. Tetapi selaku umat Tuhan saudara-saudara, saya berharap bahwa kita mempersilakan terlebih dahulu untuk masuk, yakni kasih dalam hidup kita. Mengapa? Sebab kasih itu adalah Yesus sendiri. Yesus mengetuk pintu hati kita. Pilihan kita membukakan atau tidak. Selaku umat Tuhan saudara-saudara, ketika Yesus mengetuk pintu hati kita, berarti Dia ingin menjalin hubungan yang baik dengan kita. Mau menjenguk kita dalam segala kondisi dan keadaan kita. Persilakanlah Dia untuk masuk. Ketika Ia masuk dalam hidup kita, maka di sana Dia mau menyatakan kuasa-Nya untuk segala hal-hal yang menyangkut kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan memungkinkan kita untuk menerima berbagai hal-hal yang penting dan perlu yang Yesus lihat baik bagi kita dalam pekerjaan dan karir kita. Dan Yesus juga mau membalut luka-luka batin kita atas berbagai kondisi dan pergumulan yang kita alami. Setiap kita pasti memiliki pergumulan, entah seperti apa pergumulan kita. Tetapi ketika Yesus sudah masuk dalam hidup kita, maka di sana Dia mau memberi kekuatan bagi kita, supaya kita kuat menghadapi pergumulan. Dan Ia juga mau menyatakan kuasa-Nya, memberikan pemulihan akan kondisi dan keadaan kita. Ketika Dia sudah ada dalam hidup kita, berarti keselamatan itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Supaya kita ada dalam keselamatan. Mengalami keselamatan itu di dunia. Saudara-saudara, kita membutuhkan itu dalam hidup kita. Sebab kita tidak punya kekuatan apapun juga untuk mengalami keselamatan itu selain kekuatan Yesus.
Sehingga ketika Ia ada dalam hidup kita, Ia mau memberikan keselamatan itu bagi hidup kita. Ketika Ia juga ada dalam diri kita, maka Ia juga memberikan pengampunan atas diri kita. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa dan berbuat salah? Kita semua adalah orang-orang yang gagal. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, maka Ia mau menyatakan pengampunan itu bagi kita. Dan ketika Ia sudah ada dalam diri kita, maka kita juga dimungkinkan untuk duduk bersama-sama dengan Dia, mengalami perjamuan makan bersama, perjamuan yang agung, perjamuan yang tulus itu, yang tidak diberikan dunia itu, melainkan hanya diberikan oleh Yesus sendiri. Siapa yang tidak mau menikmati perjamuan bersama-sama dengan Yesus? Ini hal yang sangat kudus, dan Yesus mau memberikan itu. Olehnya itu, terimalah Yesus dalam hidupmu dengan sepenuh hatimu, dan nyatakanlah kasih dalam hidupmu tiap-tiap hari. Sebab kasih adalah Yesus itu sendiri. Selamat menikmati setiap karya dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Dan shalom, salam sukacita dan damai Indonesia.